Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MIC Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan pada kesempatan ini. Dalam bacaan kitab suci, teristimewa bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya di tengah-tengah bangsa Israel bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi malah dia hadir untuk menyempurnakan atau menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Apa arti Yesus menggenapi atau menyempurnakan hukum Taurat itu? Dia mau menegaskan dan sekaligus juga mengkritik tentang praktek atau penghayatan terhadap hukum Taurat yang lebih pada ritualisme, menjalankan aturan-aturan secara kaku, tetapi kadangkala mengorbankan prinsip-prinsip cinta kasih di dalamnya. Padahal intisari dari hukum Taurat itu tidak lain adalah cinta kasih. Cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Sebagaimana juga sering diungkapkan dalam Shema bangsa Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita membaca baik-baik dalam 10 perintah Allah, dalam hukum Taurat, maka sebenarnya apa yang Yesus tegaskan tentang hukum kasih itu tercakup di dalamnya. Jadi dalam konteks ini Tuhan Yesus sama sekali tidak mengubah satu titik pun hukum yang berlaku bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Tetapi dia mau memberikan suatu penegasan baru bahwa hukum akan senantiasa menjadi hukum yang menghidupkan bila mana hukum itu juga dilandasi dengan cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, memang mengasihi adalah suatu panggilan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Karena Allah adalah kasih, dan Allah menawarkan kerajaan kasih kepada kita supaya apa? Supaya kita hidup di dalam keteraturan, supaya kita hidup di dalam ketertiban, supaya kita hidup di dalam kebaikan, dalam kebenaran, di dalam keadilan, dan seterusnya. Nilai-nilai kasih itu yang sesungguhnya juga memancarkan tentang Allah sendiri. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan suatu kisah heroik yang bagaimana Nabi Elia ketika berhadapan dengan Nabi Baal. Saat di mana Raja Ahab itu mau membuktikan mana Allah yang benar, mana Allah yang patut disembah, mana Allah yang lebih berkuasa. Dan ternyata Allah yang diwartakan, Allah yang diimani, Allah yang diwartakan oleh Nabi Elia, Allah Israel, Allah leluhur mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup, Allah yang benar, dan Allah yang layak untuk dipuji dan untuk disembah karena dia menunjukkan kuasanya di tengah bangsa yang tidak percaya, bahkan di tengah bangsa Israel yang kemudian mulai menyimpang, tidak setia, tidak taat lagi kepada Allah leluhur mereka. Dan ketika Elia berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya untuk menyatakan kuasanya di tengah bangsa-bangsa itu, maka Allah menunjukkan kekuasaannya.
bahwa Dialah Allah yang hidup, Dia Allah yang benar, dan Dialah Allah yang meraja atas kehidupan manusia. Dan Allah inilah yang sesungguhnya juga diwartakan oleh para nabi selanjutnya, dan kemudian Allah ini jugalah yang kemudian datang ke tengah-tengah umat manusia yang menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita senantiasa memperhatikan apa yang menjadi perhatian utama dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi, Dia tetap menjalankan hukum Taurat itu dengan baik. Dia tidak meniadakan satu titik pun, tetapi Dia justru memberikan suatu penegasan atau suatu bentuk atau makna yang hakiki dari hukum Taurat itu. Tidak lain adalah perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, dan perintah untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin.